Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang likuidasi persekutuan. Materi pada mata kuliah Advanced Accounting atau akuntansi keuangan lanjutan. Semoga video ini bermanfaat, semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman, dan kemanfaatan di dalam mempelajari materi ini. Amin ya rabbal alamin. Outline dari materi likuidasi persekutuan ini terdiri atas 1, 2, 3, 4. 1 konsep dasar dan prosedur likuidasi, 2 likuidasi secara sekaligus atau serentak dengan berbagai skenario, yang ketiga likuidasi secara bertahap atau berangsur, dan yang keempat masih bagian dari likuidasi secara bertahap, tetapi ini kita bahas bagaimana menyusun schedule prioritas distribusi kas atau schedule prioritas pembayaran. Di video kali ini kita akan selesaikan 2 hal dari outline materi ini. Ya, sedangkan materi nomor 3 dan 4 bisa disimak di video saya berikutnya. Baik, saudara, likuidasi adalah satu keadaan di mana baik persekutuan secara formal maupun perusahaannya secara ekonomik dibubarkan semua. Nah, jadi baik badan usahanya maupun perusahaannya sama-sama dibubarkan. Itu yang disebut dengan likuidasi. Nah, ada beberapa penyebab likuidasi. Beberapa itu diantaranya adalah jangka waktunya berakhir jika persekutuan didirikan memang dalam jangka waktu tertentu. Tujuan atau kegiatan usaha telah tercapai, ya, proyek yang sedang ditangani telah selesai. Ya. Lalu yang ketiga, yang ini merupakan mayoritas penyebab, ya, persekutuan sedang bangkrut atau mengalami financial distress yang berkepanjangan yang akhirnya harus ditutup, harus dilikuidasi. Lalu yang keempat, karena sekutu keluar atau meninggal, ya, kecuali diperjanjikan akan dilanjutkan, ya. Lalu atas dasar kesepakatan atau atas dasar putusan kehakiman. Nah, itu adalah beberapa penyebab likuidasi. Nah, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan likuidasi. Kalau kita merujuk kepada Baker, ya, ada istilah pengunduran diri atau disosiasi yang di materi sebelumnya kami bahas di dalam judul akuntansi perubahan kepemilikan. Yang kedua, pembubaran atau dissolution, lalu ada terminasi, ada likuidasi itu sendiri. Nah, baik, saudara, proses likuidasi itu dilakukan meliputi beberapa tahapan. Ya, ada 3 tahap. 3 tahap ini adalah konsep likuidasi dalam arti luas, ya, yang tahapannya terdiri dari 1 proses realisasi atau yang Baker menyebut dengan istilah terminasi. Apa itu realisasi? Realisasi adalah proses mengubah aset menjadi uang tunai atau kas. Karena untuk memudahkan proses likuidasi, maka seluruh aset persekutuan itu dikonversi menjadi uang tunai, ya, piutangnya ditagih, ya, mobilnya dijual, tanahnya dijual, gedungnya dijual, ya, itu namanya proses tahap realisasi atau Baker menamakan istilah terminasi. Lalu yang kedua, proses pembayaran hutang kepada kreditur. Lalu yang ketiga, baru penyelesaian hak kepada para anggota yang disebut dengan likuidasi itu sendiri. Likuidasi dalam arti sempit, ya. Likuidasi dalam arti sempit itu adalah penyelesaian hak kepada para anggota. Tetapi 3 tahap semuanya ini merupakan proses likuidasi dalam arti luas. Likuidasi. Baik. Nah, sekarang prosedur likuidasinya. Yang pertama, rekening atau akun nominal pembukuan disesuaikan dan ditutup. Ya, jadi akun pendapatan, akun beban dilakukan penyesuaian, juga dilakukan penutupan. Ya. Lalu berikutnya, laba atau rugi bersih selama periode terakhir diperhitungkan ke akun modal masing-masing.
Jadi kalau misalnya kita akan melakukan likuidasi di bulan Maret seperti ini, misalnya tanggal 20 Maret, maka dari 1 Januari sampai 20 Maret ini, semua akun nominal, pendapatan dan beban dilakukan penyesuaian, dilakukan penutupan sehingga muncul laba atau rugi. Laba atau rugi diperhitungkan di akun modal masing-masing per 20 Maret saat akan dilakukan likuidasi. Berikutnya, pada proses pengubahan aset menjadi uang tunai, apabila ada perbedaan antara nilai buku dan nilai realisasi yang menunjukkan keuntungan atau kerugian, harus dibagi di antara anggota sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi. Nah, setelah itu saldo modal selanjutnya dipakai sebagai dasar penyelesaian. Baik, berikutnya. Apabila dijumpai keadaan di mana salah seorang anggota mempunyai saldo debit di dalam rekening modalnya, akun modalnya kok debit, berarti defisit dia. Di lain pihak ia punya piutang, misalnya punya piutang, maka piutangnya itu dipakai untuk menutup saldo debit rekening modal yang bersangkutan. Tapi kalau dia sudah defisit, tidak punya piutang juga, berarti masih tetap defisit ini, maka prinsipnya apabila seorang anggota mengalami defisit, maka anggota yang lain berkewajiban untuk menutupnya terlebih dahulu. Ini yang disebut tanggung jawab renteng. Tanggung jawab renteng di sini. Yang kemarin ada yang bertanya yang dimaksud tanggung jawab renteng itu seperti apa? Yang seperti ini. Kalau ada anggota defisit, anggota yang lain menutupnya. Ya. Apabila uang tunai sudah tersedia untuk dibagi, maka pertama yang harus dibayar adalah kreditur eksternal. Baru setelah itu dibayar saldo modal masing-masing anggota atau penyelesaian hak kepada masing-masing anggota. Ya. Berikutnya, saudara, tentang beban likuidasi. Jadi proses likuidasi bisa saja menyebabkan timbulnya beban likuidasi. Pastilah ini, ya. Nah, beban tersebut misalnya beban jasa tim appraisal, tim penilai aset. Beban hukum atau notaris sehubungan dengan pembuatan akta pembubaran. Beban iklan. Kenapa ada iklan ya? Ya karena menurut ketentuan perundang-undangan, pembubaran persekutuan harus diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional. Berarti harus iklan juga. Maupun biaya penjualan aset. Ya, jadi ada beban likuidasi. Beban ini dialokasikan terhadap akun modal para anggota sekutu sesuai dengan perbandingan pembagian laba atau rugi. Ya. Baik. Teknik likuidasi ini ada 2 terkait dengan penyelesaian haknya. Ya. 1, likuidasi secara sekaligus. Jika proses penyelesaian hak kepemilikan para anggota dilakukan sekaligus setelah seluruh proses realisasi aset menjadi kas selesai, ya, maka ini disebut likuidasi secara sekaligus. Saudara, yang dimaksud sekaligus ini adalah penyelesaian haknya, bukan konversi aset menjadi kas, bukan realisasi aset. Kalau realisasi aset tidak bisa sekaligus, ya mungkin nagihnya tanggal 20, nagih piutang tanggal 20 Maret, jual asetnya tanggal 5 April, jual mobilnya tanggal 15 April, seperti itu ya. Ya pastilah kalau realisasi asetnya itu tidak mungkin sekaligus. Yang dimaksud sekaligus di sini adalah proses penyelesaian hak kepemilikan. Itu dilakukan sekali. Jadi menyerahkan modal ya. Jadi menebus hak kepemilikan pemilik dilakukan sekali. Itu namanya likuidasi sekaligus. Yang kedua, likuidasi secara bertahap. Apabila proses realisasi aset menjadi kas membutuhkan waktu yang lama, ya, jadi jual aset tanah itu kan ya sulit, apalagi jual pabrik itu kan lebih sulit juga. Kas yang tersedia digunakan untuk menyelesaikan hutang kepada kreditur, setelah masih ada sisa, maka hak kepemilikan para anggota bisa mulai dilakukan sebatas jumlah kas yang tersedia. Jadi ada sisa kas ini, kreditur sudah dibayar, daripada kas ini berhenti, sudahlah diselesaikan sebagian kepada para pemilik. Nah, proses penyelesaian hak kepemilikan pemilik berikutnya akan dilakukan setelah tersedia kas lagi dari realisasi aset menjadi kas. Nah, penyelesaian hak kepemilikan anggota tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi secara bertahap atau berangsur. Sekali lagi saya katakan ya,
Yang dimaksud likuidasi berangsur, bertahap, itu adalah penyelesaian haknya, bukan penjualan asetnya. Kalau penjualan asetnya ya pasti bertahap, nggak mungkin bisa sekaligus. Ya. Tetapi kalau yang sekaligus atau bertahap, yang dimaksud di likuidasi ini adalah penyelesaian hak pemiliknya. Baik, sekarang kita bahas di video ini likuidasi secara sekaligus atau serentak ya, yang secara bertahap di video saya berikutnya. Likuidasi persekutuan secara sekaligus merupakan likuidasi persekutuan di mana proses penyelesaian hak kepemilikan para anggota dilakukan sekaligus setelah seluruh proses realisasi aset menjadi kas selesai. Nah, likuidasi persekutuan secara sekaligus ini dipilih ketika proses realisasi aset menjadi uang tunai atau kas tidak membutuhkan waktu yang relatif lama. Ya, hari ini jual, minggu depan jual, minggu depan jual. Jadi tidak butuh waktu yang relatif lama. Ya. Dan di sisi lain, para anggota sabar, sepakat untuk menunggu penyelesaian hak kepemilikannya sampai semua aset non-kas dapat realisasi menjadi uang tunai. Jadi para pemilik sabar, tidak segera ingin butuh penyelesaian hak. Sudahlah, saya sabar, nanti nunggu rampung nggak apa-apa penyelesaian haknya. Nah ini dipilih likuidasi serentak sekaligus itu ketika kondisinya seperti ini. Ada beberapa situasi likuidasi ya terkait dengan penyelesaian likuidasi secara serentak ini. Yang pertama, situasi satu adalah ketika persekutuan dalam keadaan normal atau sehat, artinya dia dalam keadaan solvable. Apa yang dimaksud solvable? Mampu melunasi semua kewajiban. Persekutuannya solvable, sehat, dan anggotanya juga sehat. Tidak ada yang defisit. Ini paling gampang situasi yang pertama ini. Situasi kedua adalah persekutuannya sehat, solvable, mampu melunasi semua kewajiban, namun anggotanya ada yang defisit. Anggotanya ada yang defisit. Yang ketiga, persekutuan yang dilikuidasi dalam keadaan insolvable, tidak mampu melunasi semua kewajiban, dan terdapat anggota yang mengalami defisit dalam akun modalnya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah ketiga situasi ini saya contohkan, saya lukiskan dalam penjelasan seperti ini contohnya. Jadi kalau ada persekutuan yang laporan posisi keuangannya seperti ini, aset non-kasnya 360, ini contoh yang saya singkat ya. Sebetulnya contoh yang bagus ini ada piutang, ada perlengkapan, ada persediaan, ada gedung, ada tanah, mestinya seperti itu. Tapi ini saya singkat ya. Asetnya 360 juta, direalisasi ya, hanya menghasilkan kas 320 juta. Nanti penyelesaiannya bagaimana ya. Realisasi 320 juta ini belum tentu serentak ya. Jadi tanggal sekian terrealisasi sekian, 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 sekian. Totalnya 320 juta. Situasi kedua, apabila contoh 360 juta ini hanya mampu direalisasi 140 juta. Contoh ketiga, apabila aset yang 360 juta ini hanya mampu direalisasi menjadi uang tunai 80 juta. Ya, baik kita bahas satu persatu. Ya, contohnya ini situasi satu. Persekutuan Tri Alfi adalah persekutuan milik Alfian, Alvina, Alvinta. Akta perjanjian persekutuan mengatur pembagian laba ruginya Alfian 40, Alvina 40, Alvinta 20. Berdasarkan evaluasi atas kinerja keuangan, disepakati persekutuan akan dibubarkan. Berikut ini laporan posisi keuangannya seperti ini: kas, aset non-kas, kewajiban, ekuitas. Ya. Berikutnya, beberapa informasi tambahan sehubungan dengan likuidasi persekutuan adalah sebagai berikut. 1. Pada tanggal 5 April, persekutuan berhasil menjual aset non-kas secara tunai seharga 320 juta. Kebetulan ini realisasinya sekaligus ya. Tetapi bukan dasar ini yang disebut pengertian sekaligus ya. Sekali lagi saya sampaikan. Yang dimaksud sekaligus itu proses penyelesaian haknya. Ya, jadi kalau ini realisasinya bisa saja berhari-hari. Ya, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 12. Pada tanggal 10 April persekutuan melunasi utang. Pada tanggal 12 April dilakukan penyelesaian hak kepemilikan para anggota. Nomor 3 ini loh yang dimaksud likuidasi secara sekaligus. Berdasarkan informasi di atas, susunlah 2 permintaannya.
Satu, bisa menyusun laporan likuidasi persekutuan. Yang kedua, bisa menyusun jurnal yang diperlukan. Baik. Penyelesaiannya, tadi laporan posisi keuangan kita tata di dalam daftar seperti ini. Kas, aset non-kas. Kalau aset non-kasnya ini ada rinciannya, ya dibuat kolom rinciannya. Ada piutang, persediaan, perlengkapan, dan seterusnya. Utang usaha, modal Alfian, modal Alvina, modal Alvinta. Ya. Tanggal 5 April, penjualan aset non-kas dan distribusi kerugian. Aset non-kasnya 360 juta nilai bukunya, dijual laku 320 juta. Laba apa rugi ini? Konsep intermediate accounting, masih ingat ya? Rugi berapa? Rugi 40. Rugi 40 didistribusikan kepada Alfian, Alvina, Alvinta. 40, 40, 20. 40%, 40%, 20%. Ya. Sehingga saldonya sekarang kasnya 360 juta, aset non-kasnya 0, utangnya 168, modal Alfian berubah menjadi 120 juta, dan seterusnya. Jelas ya? Clear ya? Ini selesai. Berikutnya, bayar utang, pelunasan utang. Kasnya berkurang, utang berkurang. Sekarang saldonya seperti ini. Ya. Utang selesai. Berikutnya tanggal 12 April penyelesaian hak para pemilik, ya. Uangnya masih 192 juta. Saldo modal keseluruhan kalau di total 192 juta, nggak masalah, gampang banget ya. 192 juta ini pas digunakan untuk penyelesaian hak para anggota. 120, 24, 48 seperti ini. Gampang banget ya? Ya gampang memang. Nanti mid semesternya keluar seperti ini. Ya nggak mungkin yang seperti ini keluar di mid semester ya. Terlalu mudah yang ini. Selesai seperti ini. Oke, jurnalnya tanggal 5 April jual aset 360, laku 320. Jurnalnya aset non kasnya kredit ya. Piutangnya kredit, perlengkapannya kredit, persediaannya kredit ya. Kasnya debit, modalnya berkurang seperti ini. Melunasi utang, utang usaha debit, kas kredit. Penyelesaian hak kepada anggota, kasnya kredit, modal, debit. Gampang banget. Oke, selesai. Oke, situasi 2, biar untuk menjaga fokus, menurut saya situasi 2 ini kita sambung di video kedua, biar durasi videonya tidak terlalu lama. Ya. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.